Halo Ananda, apa kabar semuanya? Ibu berdoa semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ananda, pada kesempatan kali ini kita sudah mulai belajar di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Adapun fokus pembelajaran kita pada kali ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita pada kali ini, kita akan terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, langsung saja kita masuk materi kita yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pada materi ide pokok, apa ya ide pokok? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf atau masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi Ananda, ide pokok itu sama artinya dengan masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kemudian, ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama di mana ya? Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Tetapi dalam penulisan teks biasanya dan seringkali kalimat utama itu terletak pada awal paragraf atau pada awal kalimat di setiap paragraf. Mengapa demikian? Karena dalam penulisan teks bahasa Indonesia itu sering menggunakan jenis paragraf deduktif. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Jadi, yang perlu Ananda ingat, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Dan kalimat utama sering terdapat di awal kalimat. Dan kalimat utama itu biasanya dicirikan atau memiliki ciri-ciri dengan kata ialah, adalah, yaitu. Nah, kalau sudah Ananda tahu kalimat utama, otomatis Ananda akan paham ide pokok. Karena ide pokok itu kan bagian dari kalimat utama tersebut. Begitu Ananda. Bagaimana ya langkah menemukan dan menentukan ide pokok? Ada 3. Tentu Ananda harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, telaah tentang isinya. Yang ketiga, yaitu tentukan ide pokok paragrafnya. Yaitu yang pertama, mengambil kalimat utama biasanya di awal kalimat. Mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kemudian membalik kalimat utama atau menyimpul kalimat utama. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi paragraf. Jadi Ananda, ide pokok itu beda dengan kalimat utama. Bukan satu kalimat Ananda tulis semuanya, tapi menurut Ananda ada kata yang tidak perlu, itu boleh di skip atau boleh dibuang gitu. Jadi ide pokok itu bagian dari kalimat utama, inti dari kalimat utama tersebut atau kata kunci yang sering kita dengar. Nah, ini ada contoh teks tentang bunga mawar. Paragraf pertama. Coba Ananda baca dengan seksama terlebih dahulu. Kebetulan di sini sudah Ibu garis bawahi.
Nah, yang Ibu garis bawahi itu adalah kalimat utamanya. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata adalah. Nah, di sini adalah mawar adalah salah satu tumbuhan yang tahan terhadap cuaca yang dingin. Ini adalah kalimat utama. Nah, untuk ide pokoknya apa? Mawar adalah salah satu tumbuhan yang tahan terhadap cuaca yang dingin. Boleh kita cut atau kita singkat saja. Ya, jadi boleh ide pokoknya menjadi maka mawar adalah tumbuhan tahan terhadap cuaca dingin. Sudah segitu saja. Jadi untuk menentukan ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Bagaimana untuk paragraf kedua? Ananda nanti bisa membaca ulang dan membaca dengan benar dan tepat ya. Di sini Ibu kembali menggarisbawahi. Nah, ini langsung ya, yang paragraf kedua ini langsung Ibu jawabannya, ide pokok. Sebenarnya pada paragraf 2 itu kalimat utamanya adalah mawar memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya adalah untuk mengatasi bengkak pada kaki, menghilangkan jerawat, kesehatan rambut, dan lain-lainnya. Kemudian, apa ya ide pokok dari kalimat utama paragraf 2? Kita ambil inti sari dari paragraf 2 tersebut. Dia membahas tentang manfaat mawar. Jadi cukup Ananda mengambil ide pokoknya adalah mawar memiliki banyak sekali manfaat. Karena pada paragraf 2 itu dia membahas manfaat. Begitu. Kalau paragraf 1 masih membahas mawar secara umum dan mawar itu tumbuhan yang tahan terhadap cuaca dingin. Begitu. Kurang lebih seperti itu Ananda jika kita ingin menentukan ide pokok. Yang paling penting adalah Ananda tahu kalimat utama dulu. Kalau sudah tahu kalimat utama, kemudian ambil yang penting lagi, jadikan ide pokok. Nah, kurang lebih seperti itu. Materi selanjutnya adalah IPA, perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nanti kita akan membahas tentang dua perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu generatif dan vegetatif. Pada kesempatan kali ini kita baru membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, Ananda pada perkembangbiakan generatif tumbuhan itu hal yang paling penting adalah bunga. Karena pada perkembangbiakan generatif tumbuhan itu yang dibutuhkan adalah bunga. Dan bunganya adalah bunga sempurna. Tentu Ananda sudah pernah mendengar dan belajar ada dua jenis bunga. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Yang digunakan atau yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif itu bunga yang sempurna. Berikut adalah bagian-bagian atau ciri-ciri bunga sempurna. Dia memiliki mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Kemudian bagaimana ya proses perkembangbiakan generatif tumbuhan? Nah, proses perkembangbiakan generatif tumbuhan itu melalui dua peristiwa penting Ananda, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Dan perkembangbiakan generatif tumbuhan itu juga sering disebut sebagai perkembangbiakan secara kawin. Apa ya penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian ada peristiwa pembuahan. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari, ingat serbuk sari, atau sel kelamin jantan spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina, sel telur. Jadi yang Ananda ingat, pada proses perkembangbiakan generatif tumbuhan itu, pada tahap pembuahan, itu ada peristiwa pentingnya, yaitu bertemunya atau peleburan antara serbuk sari dan kepala putik. Pada bunga, serbuk sari itu sebagai sel kelamin jantan, sedangkan kepala putik itu sebagai sel kelamin betinanya. Kemudian, peristiwa pembuahan itu terjadi di ruang bakal biji.
Dari peristiwa pembuahan akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Kemudian dia berkembang menjadi bakal biji. Selanjutnya bakal biji berkembang menjadi biji dan buah. Dan terakhir dia akan berkembang menjadi daging buah. Nah, Ananda, untuk perkembangbiakan generatif tumbuhan dan prosesnya, Ananda juga bisa menyimak video khusus perkembangbiakan generatif tumbuhan di YouTube Ibu. Nanti link YouTube Ibu akan Ibu sertakan di video berikut. Jadi Ananda akan lebih memahami dan mengerti lagi dengan menyaksikan dan menyimak video di YouTube Ibu. Begitu. Kalau di sini hanya sekilas Ibu jelaskan, kalau di video YouTube itu Ananda akan lebih paham karena prosesnya itu sudah Ibu buat sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh Ananda. Begitu ya. Ingat nanti klik link YouTube yang Ibu share ya agar lebih paham. Nah, kemudian Ananda, ini ada contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Karena syaratnya tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu adalah memiliki bunga dan bunganya bunga sempurna. Ternyata padi termasuk bunga sempurna. Jadi dia berkembang biak secara generatif. Kemudian ada buah durian, jambu, kemudian ada mangga, dan yang terakhir adalah jagung. Ananda juga bisa melengkapi pengetahuan Ananda atau menambah pengetahuan Ananda dengan searching di internet. Selain tumbuhan-tumbuhan yang sudah Ibu contohkan berikut. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu IPS. IPS kurang lebih satu tahun ke depan kita akan membahas tentang ASEAN. Apa ya ASEAN? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengenal dulu ASEAN dan sejarahnya ya. Nah, Ananda, lambang merah bulat ini ada kuning, ada tulisan ASEAN warna biru ini adalah logo atau simbol organisasi ASEAN gitu ya. Nah, kemudian ini apa ya? Kok ada bendera, ada orang yang berdiri. Nah, ini adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN. Coba perhatikan setiap bendera yang ada. Kira-kira negara mana saja ya yang termasuk negara ASEAN. Dan perlu diingat, anggota ASEAN sampai tahun 2021 itu berjumlah 10 anggota negara. Ya, nanti lebih jauhnya akan kita bahas. Bendera pertama itu dari Brunei Darussalam. Kemudian ada Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir Vietnam. Inilah 10 negara anggota ASEAN sampai saat ini. Ananda silahkan diingat ya, 10 negara ASEAN. Kemudian ASEAN itu apa ya? Kemudian kapan ya dibentuk? Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation atau disebut ASEAN. Nah, ASEAN ini merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara atau dikenalnya deklarasi Bangkok oleh 5 negara. Nah, pada awalnya ASEAN ini hanya dibentuk atau dideklarasikan oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian negara-negara yang lainnya seperti Laos, Vietnam, Singapura itu menyusul di berikutnya. Kemudian siapa ya perwakilan dari setiap negara, kelima negara tersebut dalam deklarasi Bangkok? Nah, dalam deklarasi Bangkok itu diwakili oleh 5 menteri luar negeri setiap negara.
Dari Indonesia ada Adam Malik, kemudian Filipina ada Narcisos Ramos, kemudian Malaysia ada Tun Abdul Razak, kemudian dari Singapura ada S Raja Ratnam, dan dari Thailand itu ada Tanat Koman. Nah, inilah 5 menteri luar negeri yang melakukan deklarasi Bangkok dan menandatangani deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Nah, kenapa sih kok ASEAN dibentuk? Nah, ASEAN dibentuk tentu ada beberapa latar belakang yang mendukung seperti sosial budaya, kemudian letak geografis, kemudian eh, kegiatan ekonominya, masyarakatnya itu kita yang serumpun atau mirip-mirip. Kebanyakan di kawasan Asia Tenggara itu negara-negaranya adalah negara-negara serumpun. Makanya bisa dibentuk kerjasama ASEAN atau Organisasi Geopolitik Ekonomi. Nah, dari kerjasama ASEAN ini banyak keuntungannya. Nanti kita akan membahas satu persatu. Contohnya kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, politik, kemudian nanti dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang konsul dan duta, nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah, kemudian contohnya saja dalam bidang sosial budaya, yang paling mudah kita ingat itu contohnya Indonesia dan Malaysia saja, atau sering disebut dengan negara serumpun. Indonesia, Malaysia itu memiliki latar belakang, letak geografis, dan sosbud atau sosial budayanya yang mirip. Letak geografisnya kita memiliki daratan, memiliki lautan, pegunungan, kemudian mayoritas penduduknya agraris atau petani, kemudian kita juga punya bahari, laut yang lepas, laut yang luas, kemudian punya hutan yang lebat, hutan yang luas juga, Malaysia juga punya. Kemudian dari sisi sosial budaya, suku, bahasa, agama dua negara ini, terutama Indonesia, Malaysia itu banyak yang sama, banyak yang mirip. Yang paling terkenal adalah suku Melayu. Indonesia punya Sumatera. Sumatera itu mayoritas sukunya Melayu. Malaysia, Semenanjung Malaysia, kemudian di Johor, di daerah Johor itu juga Melayu. Bahasanya bahasa Melayu juga. Indonesia juga punya bahasa Melayu. Kemudian untuk agama di Malaysia, Indonesia ada agama Buddha, Islam, Kristen. Di Malaysia juga ada. Jadi latar belakang tersebutlah yang mendorong terbentuknya ASEAN, negara-negara ASEAN ini, agar mempermudah untuk meningkatkan terutama kemajuan ekonomi di negara-negara ASEAN tersebut. Nah, Asia Tenggara ya, atau ASEAN begitu. Nah, ini ada beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ada penanganan narkoba, penanggulangan dampak bencana. Nah, kalau dampak bencana ini, misal Malaysia terkena musibah, kita akan membantu, kita memberikan bantuan. Seandainya Indonesia mengalami musibah, negara lain Asia Tenggara tentu akan langsung membantu. Kemudian ada perlindungan terhadap disabilitas atau difabel. Ini teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ya, Ananda ya. Kita sering menyebutnya disabilitas. Kemudian acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, kongres biasanya ya, Nak. Kemudian pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN, kan ada itu beasiswa kuliah ke Singapura, beasiswa kuliah ke Thailand gitu. Nah, itu termasuk kerjasama di bidang sosbud. Kemudian ada SEA Games, nah, ini dalam bidang olahraga, termasuk sosbud. Kemudian kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Yang paling terkenal di Indonesia itu adalah Pesona Indonesia. Ananda pasti sering membaca di TV ada iklan Pesona Indonesia, kalau tidak di bus ya, itu ada logonya, ada slogannya, itu Pesona Indonesia. Itu adalah salah satu wujud Indonesia bekerja sama di negara-negara tetangga untuk meningkatkan pariwisata. Kemudian Kongres Pemuda ASEAN, pertukaran acara program televisi ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah misi kebudayaan dan kesenian.
Ini dengan diadakan festival lagu ASEAN. Bukan hanya lagu sebenarnya. Ada tari daerah, kemudian ada musik daerah. Terakhir pada tahun 2018 itu ada festival budaya ASEAN itu dilaksanakan di Thailand sebelum pandemik. Indonesia mengirimkan beberapa tim tari dan musik daerah. Nah, pada kesempatan tersebut Indonesia menampilkan tari piring dan tari dari Papua, tari apa yuk? Nah, tari Papua eh Sajuju yang dari Papua, kemudian tari eh, Saman, tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, kemudian menampilkan beberapa alat musik dan paduan suara gitu. Tapi untuk 2009 ke sini sampai 2021 ini belum dilaksanakan karena pandemi. Nah, kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas 3 materi. Bahasa ide pokok, kemudian IPA-nya perkembangbiakan generatif tumbuhan, dan yang terakhir kita membahas tentang ASEAN gitu. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. See you, bye-bye.